Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya Dwi? Sehat? Yang lainnya bisa diaktifkan videonya. Untuk PowerPoint-nya sudah terlihat saya. Oke, baik. Nah, pada pertemuan kita pada hari ini, agenda materinya tentang transformasi bintang dan segitiga ya, ataupun sebaliknya ya. Nah, di mana transformasi bintang dan segitiga ini digunakan untuk memecahkan suatu rangkaian kompleks. Kita dapat menggunakan ini ada gambar yang dan untuk ya, hubungan untuk nilai-nilainya gambar ini. Kemudian untuk baliknya ya kan kita gambar kita rumus hubungan dan kita dari RA kali R bagi RA tambah RB tambah T. Jadi kan dari nilai R2 dan R3 ya. Itu untuk tadi kita masuk kepada transformasi bintang ya dan sebaliknya. Kemudian kita masuk ke teori Thevenin ya. Teori Thevenin di mana pada teori Thevenin ini ya besarnya tegangan Thevenin sama dengan tegangan rangkaian terbuka dan resistor Thevenin itu sama dengan resistor yang terukur pada suatu rangkaian ya. Karena sumber tegangan yang ada itu pada rangkaiannya akan dihubung tingkat. Pada rangkaian aktif yang bersifat linear, kedua fungsinya itu dapat kita gantikan ya dengan sumber tegangan Thevenin yang terhubung secara seri dengan resistor Thevenin. Ini merupakan gambar dari rangkaian ekuivalen Thevenin ya, mana kita untuk mencari tegangan Thevenin ya, tegangan pada AB dalam keadaan tanpa beban, kemudian mencari nilai tahanan Theveninnya, resistansi pada A dan B juga ya, dengan sumber ganti yang ada di tahanan dalamnya ya. Ini adalah langkah-langkah ya yang kita perlukan untuk menyelesaikan suatu rangkaian menggunakan teori Thevenin. Yang pertama langkahnya adalah kita pertama menentukan tegangan Theveninnya dulu dengan bebannya, beban RL-nya harus dilepas dari rangkaian. Ketiga, terminal A dan B-nya menjadi terbuka seperti pada gambar bawah ini ya. Nah, kemudian langkah kedua, besarnya tegangan Thevenin itu ada pada tegangan titik A dan B, A sampai B. Dalam keadaan tanpa beban dengan rumusnya tegangan Thevenin sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2 dikali V, kali tegangan sumbernya ya. Nah, langkah ketiga untuk menghitung tekanan Thevenin dengan cara mengganti sumber tegangan dengan tekanan dalam. Jadi dengan menggunakan rumus RTH R1 kali R2 bagi R1 tambah R2. Langkah keempatnya, jika tegangan Thevenin dan tekanan Thevenin diketahui, maka beban RL-nya kita hubungkan kembali ini. Tadi kan sudah dipisah rangkaiannya. Ini kita hubungkan kembali seperti gambar di bawah ini. Maka kita dapat mengetahui A
arus yang mengalir pada tahanan RL ini sebesar tegangan Thevenin dibagi RL tambah R Theveninnya. Nah, kita masuk ke teori Norton ya. Nah, di mana sumber arus Norton ini sama dengan arus rangkaian hubung singkat ya. Ini merupakan gambar dari rangkaian ekuivalen Norton, di mana IN itu arus yang melalui AB dalam keadaan singkat, sedangkan RN ya resistansi pada AB dilihat ke arah rangkaian, ini N-nya, ini RN-nya. Nah, langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan rangkaian dengan menggunakan teori Norton? Yang pertama, tentunya kita harus menentukan ya arus Norton, perubahan RL-nya harus dilepas dari rangkaian. Nah, ini kita lepas dulu ya. Titik AB-nya kita hubung singkat. Kemudian besar arus Norton dengan tegangan pada sumber dibagi dengan resistansi R1. Sehingga rumusnya IN V dibagi R1. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita dapat menghitung tahanan Norton Rn dengan cara mengganti sumber tegangan dengan tahanan dalamnya. Nah, jika sumber tegangan dianggap ideal, maka tahanannya sama dengan 0. Rumusnya ini ya, Rn sama dengan R1 dikali R2 dibagi R1 sampai R2. Yang keempat, apabila arus Norton dan tahanan Nortonnya kita ketahui, maka rangkaiannya ini dapat kita dihubungkan kembali dengan rumusnya arusnya Rn dibagi Rn tambah RL dikali IN. Nah, inilah materi kita tentang teori Norton, teori Thevenin, kemudian dari teorema bintang, ya, transformasi bintang dan segitiga ataupun sebaliknya. Sampai sini kalau ada yang kurang paham atau yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Yang belum diaktifkan videonya, tolong diaktifkan videonya. Silahkan. Ya. Di mananya yang kurang paham? Ya, ini. Oh ya, ini dia transformasi bintang. Ini dia transformasi tiga ya. Ini dia X, Y, Z di ujungnya ya. Kemudian di sini ada RA, RB, RC. Nah, sedangkan di sini X, Y, Z, di sininya R1, R2, R3. Nanti materinya saya kasih biar kelihatan lagi ya. Nah, jadi di dalam hubungan transformasi bintang, ini RA, RB, RC pada hubungan bintang. R1, R2, R3 tahanan itu pada hubungan segitiga. Nah, untuk mencari nilai R1, R2, R3, tinggal kita masukkan aja angka yang ada di RA, RB dengan persamaan ini. Gitu. Begitu juga sebaliknya ya, dari segitiga ke bintang ya sama aja. Gitu ya. Ini ujungnya X, Y, Z, di sini RA, RB, RC, ini X, Y, Z, di sini R1, R2, R3. Ini untuk kebalikan hubungan transformasi bintang ke segitiga ya. Ini dia persamaannya, kita tinggal masukkan R1, R2, R3. Gimana? Sudah paham? Oke, nanti materinya saya berikan, kalau belum paham lagi nanti bisa ditanyakan ya. Baik. Yang lain ada? Silakan, yang lain ada? Atau yang lainnya sudah memahami? Oke, baik. Kalau tidak ada yang lain, kita dapat sudahi ya pertemuan kita di pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita